Iya. Masa Allah mending di setelah zuhur. melekar karo mangan. Hari Kamis kemarin libur tidak? Libur. Alhamdulillah. Jadi banyak libur. Jadi kalau kemarin sebagian libur, saya ingin melanjutkan saja apa yang saya sampaikan pada hari Kamis kemarin. Ya, walaupun kemarin terlalu global, terlalu umum, tapi saya ingin memberikan beberapa tips untuk menenangkan jiwa kita. Jadi di rumah di Indonesia, di Jakarta, saya mengajar juga ibu-ibu, tapi dengan menggunakan kitab. Ada kitabnya. Kitab di antara kitab-kitab yang kita pelajari bersama-sama itu lebih banyak kepada amalia. Jadi bukan ilmu pengetahuan, tapi pada amalia, terapan. Kalau bahasa kerennya namanya apa? Aplikasi, praktek, aplikasi. Kenapa? Karena ya memang perkembangan zaman. Apalagi kita hidup di zaman modern dan di negara yang sangat modern. Kalau kita tidak berpedoman, tadi Ustazah Muridah sudah sampaikan kolbun salim, kolbun mari, kolbun mayit. Nauzubillah, kita jangan sampai menjadi kolbun mari atau kolbun mayit. Artinya hati kita itu sakit atau mayit, mati, membuat bagaikan batu. Oleh karena itu, ini harus diterapi untuk menjadikan hati itu menjadi hati yang salim. Salim itu artinya selamat. Jadi selamat, salim itu juga punya hati yang normal. Wajar kalau hati kita kalau gundah, bingung, ya kan? Tetapi masih bisa diperbaiki, servis untuk menjadi baik. Itu namanya kolbun. Jadi orang yang selamat dunia dan akhirat illa man atallaha biqalbin salim. Ini posisi sampai huruf. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Nah, yang ingin saya sampaikan waktu kita sedikit. Jadi di antara kitab yang kita pelajari adalah Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar artinya gudang-gudang rahasia. Jadi itu isinya memang amalia berupa wirid-wirid dan zikir-zikir untuk memperkuat kehidupan dunia kita. Jadi kalau kita dunianya agak susah, pekerjaan kita dapat majikannya juga nggak bagus, ya galak, cerewet dan lain-lain. Nah itu ada terapinya. Terapi, tahu kan terapi? Amalan-amalan yang sudah dipraktikkan oleh para solihin dulu. Mereka sudah mengamalkan. Nah, saya banyak memberikan zikir, wirid dan lain sebagainya. Saya nggak tahu diamalkan atau tidak. Ini saya menghafal. Nah, di antara amalia yang saya ajarkan dan juga saya praktekkan, di antaranya adalah di dalam Al-Quran doa Nabi Yunus alaihissalam. Sudah tahu doa Nabi Yunus? Subhanallah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini ternyata di dalam kitab Khazinatul Asrar itu dahsyat. Ya, orang yang mengamalkan doa Nabi Yunus ini sangat dahsyat. Pertama ada dua yang saya ingin sampaikan dari kitab tadi.
Yang pertama adalah doa Nabi Yunus tadi dibaca di dalam sholat taubat. Jadi sholat taubat itu 2 rakaat minimal. Niatnya nih aku sholli Sunat taubati rokataini mustaqbilan kiblati lillahi ta'ala. Biasanya dikerjakan 6 rakaat. Sholat taubat ini kapan dilaksanakan? Kapan saja, bebas. Mau malam, mau siang, boleh. Ya, boleh siang. Jadi sholat sunnah yang punya waktu cuma 2 waktu khusus. Sholat tahajud, sepertiga malam sama duha. Selain itu boleh kapan saja, malam maupun siang. Gitu. Ya, ini harus jelas. Sehingga ketika kita mau melaksanakan sholat taubat, nggak bisa malam siang. Waktu libur, gitu. Ya, waktu libur di sini kita bisa sholat. Itu 2 rakaat minimal, maksimalnya 6 rakaat 3 kali salat. Nah, di dalam sholat taubat tadi di rakaat kedua, ya, sujud, pada saat sujud sebelum kita salam tahiyat kita baca doa berapa? Sebanyak 40 kali atau 41. Jadi di dalam kitab situ disebutkan 41. Jadi di sujud pada saat sujud terakhir, ya, pada rakaat kedua sujud terakhir sebelum kita tahiyat. Jadi kita baca kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baca tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 atau 40. Itu yang pertama. Jadi sholat di luar sholat tahajud dan sholat duha waktunya bebas kapan saja. Ya, jangan nunggu ntar malam saya mau sholat taubat, nggak usah. Jadi kapan saja, siang pun. Itu yang pertama. Jadi tinggal kita melaksanakan di dalam sholat. Yang kedua, doa Nabi Yunus tadi boleh dibaca di luar sholat taubat, dijadikan zikir. Setiap habis sholat fardu sebanyak 41 kali. Jadi kan mirip, ya, zikir 41 kali. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau yang kedua, dia dijadikan zikir pagi atau sore, tapi di dalam kitab itu afdolnya setelah sholat subuh sebanyak 40 kali selama 40 hari. Jadi 40 hari. Kalau yang 40 hari ini jangan sampai ada yang lewat. Terus dia zikir boleh. Jadi zikir itu boleh walaupun kita dalam keadaan ya itu 40 hari. Jadi kita baca pagi atau kita baca sore. Ya, ini yang berapa tuh? Jadi dalam sholat, yang kedua zikir setelah sholat satu, yang ketiga jadikan zikir pada pagi dan sore. Afdolnya disebutkan setelah sholat subuh sebanyak selama 40 hari. Itu yang ketiga.
setengah jam. Jadi kalau kita pakai tasbih, itu pakai tasbih yang 100. 40 kali, 40 kali atau 41 cabangnya 40 atau 41. Nah, di dalam catatan kitab Muzinatul Asrar tadi ditulis diwasiatkan. Saya juga sebarkan diwasiatkan bahwa praktek ini sudah diamalkan oleh para ahli tasawuf dari tarekat Naqsyabandiyah. Jadi ulama-ulama yang dulu sudah, terutama siapa orang yang mulazamah tahu kan, artinya sudah terbiasa, artinya selalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ditegaskan buktikan sendiri. Nah, kenapa? Karena orang yang sudah melanjutkan itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi diijabah keinginan. Nah, bahkan di situ diperingatkan bahwa doa ini, amalan ini jangan dikasih tahu pada orang-orang jahat. Gitu. Kenapa? Karena walaupun untuk kejahatan dia akan ditahukan. Alhamdulillah. Gitu. Dahsyat daripada doa Nabi. Karena di dalam Al-Quran itu ditanyakan sebuah riwayat, itu ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah doa Nabi Yunus itu hanya untuk Nabi Yunus? Tidak, tapi juga untuk kita. Karena di dalamnya itu kami juga akan menyelamatkan orang-orang muslim kita. Ya. Jadi bukannya Nabi Yunus saja yang mengamalkan. Nah, ini penting saya berikan amalan ini. Kenapa? Karena persoalan kita banyak sekali. Kita nggak bisa keluar dari persoalan. Oleh karena itu, selain kita mencari musabbib itu apa? Kita pokok itu musabbib yang menyebabkan kita mendapatkan rezeki bekerja di pokok, ya. Itu kan semuanya sarana kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah mendapatkan itu, boleh jadi masih belum optimal. Misalnya gaji kita selalu habis, ya kan? Harta kita yang kita miliki ada, tapi habis. Ini kan nggak berkah. Ya, keberkahan itu adalah walaupun sedikit tapi mencukupi semuanya. Gitu. Jadi berkah itu adalah selalu bertambah walaupun tidak banyak, tapi semuanya itu menjadi apa? Menjadi sesuatu 40 yang atau 41. Nah, itu namanya berkah. Namanya mengkristal. Iya. Jadi kalau semuanya walaupun masuk banyak, tetapi 40 atau 41. keluarnya banyak juga, tidak ada yang mengendap pada diri kita. Nah, itulah salah satu contoh tidak ada keberkahan. Di masyarakat kita banyak orang kaya-kaya, tapi semuanya habis. Tidak ada asalnya. Jika dia meninggal,